Puji Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat pagi buat setiap saudara. Puji Tuhan, kembali pagi ini kita bertemu dalam renungan pagi. Sebelum saya bagikan firman Tuhan, sebelum kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak saudara kita awali hari ini dengan kita naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Rohmu yang hidup. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami naikkan syukur, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Tetap kami mau berkata, tidak pernah berubah, Engkau Tuhan yang termanis, terindah, terbaik dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat hari yang baru pagi ini. Terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan, buat kehidupan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Saatnya kami akan belajar firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, urapilah umat-Mu. Kami mau pagi ini dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Pagi ini firman Tuhan terambil di dalam kitab Yesaya pasal 42, saudara ya. Mari bersama dengan saya kita buka Yesaya 42. Kita membaca pada ayat yang ke-16, saudara ya. Yesaya 42 ayat yang ke-16. Ayo sama-sama kita baca ayat ini. Yesaya 42 ayat yang ke-16. 1, 2, dan 3. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Puji Tuhan. Pagi ini saya mau bicara satu tema firman Tuhan. Saya mau bicara tentang buta rohani. Sesungguhnya Yesaya pasal 42 yang barusan kita baca, ini adalah nubuatan firman Allah yang diucapkan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan Israel. Ketika itu bangsa Israel sedang terpuruk kehidupannya. Bangsa Israel yang adalah umat Allah sedang menderita sengsara, miskin dalam kesukaran. Kenapa? Karena mereka sedang berada di tanah pembuangan. Jadi Yerusalem dikepung sama orang Babel,
mereka kalah perang, dan mereka ditawan, dibawa ke tanah pembuangan di Babel. Mungkin saudara bertanya kepada saya, pendeta, kenapa orang percaya, kenapa orang menderita? Kenapa orang hidupnya mengalami kesukaran? Kalau kita melihat sejarah Alkitab, kita berkaca kepada firman, kenapa orang menderita? Kenapa orang mengalami kesukaran dalam hidupnya? Minimal ada 3 hal. Yang pertama, orang menderita sengsara, orang mengalami banyak kesukaran dalam hidupnya. Yang pertama karena dosa yang dia buat. Saudara, kalau kita bicara dosa, dosa itu awalnya indah. Dosa itu orang berbuat awalnya manis, awalnya enak, orang menikmati. Tapi saya mau kasih tahu pada saudara, Alkitab katakan di balik dosa itu tersembunyi sebuah konsekuensi. Dosa yang dibuat oleh semua orang, konsekuensinya adalah kesukaran. Di balik dosa selalu resikonya adalah penderitaan. Jadi ada penting sekali catat baik-baik, setiap dosa yang kita buat, setiap pelanggaran kejahatan yang kita buat, itu ada konsekuensi tersembunyi. Itulah kesukaran dan penderitaan. Itu yang pertama. Makanya berpikir 1001 kali langkah kalau kita mau bikin dosa. Karena selalu dosa yang kita buat, dosa yang dibuat umat Allah, selalu ujungnya keterpurukan sengsara. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab katakan kenapa orang mengalami kesukaran, kenapa orang mengalami penderitaan. Yang kedua, karena kutuk. Makanya saya percaya ada yang namanya pelayanan pelepasan. Saya termasuk hamba Tuhan yang mempercayai pelayanan pelepasan itu. Sebab yang namanya kutuk itu hanya bisa dihancurkan, yang namanya kutuk itu hanya bisa dilepaskan oleh kuasa Yesus. Kutuk hanya bisa dihancurkan oleh nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, dia hancurkan kutuk. Yesus datang ke dalam dunia ini, Allah menjadi manusia untuk melenyapkan kutuk. Saudara ya, tempo-tempo kita suka melihat ada teman-teman kita, ada orang-orang di sekitar kita, kerja apa saja gagal. Dikasih modal gagal lagi. Dikasih uang yang banyak kerja habis juga sama modalnya. Selalu gagal, selalu gagal. Orang lain dikasih modal sukses. Orang lain kerja berhasil, dia gagal melulu. Jangan-jangan orang yang selalu gagal dan gagal, dia ada di bawah kutuk. Nah, kutuk yang model begini itu hanya bisa hancur, bisa lenyap dengan nama Yesus. Kalau dia percaya pada Tuhan Yesus, kutuk di hidupnya yang membayangi dia itu akan hancur dan lenyap. Dia kerja akan berhasil. Sebab yang bisa merubah kutuk jadi berkat hanya kuasa nama Yesus. Kalau ada di antara saudara sementara Anda mendengar firman Allah ini, Anda adalah orang yang ada dalam kutuk seperti ini, gagal melulu, percaya nama Yesus yang ajaib akan menghancurkan, melenyapkan kutuk dalam hidupmu. Kutuk kemiskinanKah itu, kutuk kegagalan akan dihancurkan, dilenyapkan oleh nama Tuhan. Jadi yang kedua, ada orang sengsara mengalami kesukaran, itu karena kutuk dalam hidupnya. Mungkin dari nenek moyang, dari di atas-atas saudara, sudah ada perjanjian dengan iblis, kutuk itu turun sama keturunannya. Itu hanya bisa putus, hancur, lenyap oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, ada orang sengsara menderita hidupnya bukan karena dosa, bukan karena kutuk, tapi karena pola hidup yang salah. Karena cara hidup yang salah, gaya hidup yang salah, saudara ya. Seperti Israel, umat Tuhan ini gaya hidup yang salah. Mereka membelakangi Tuhan, tinggalkan kesetiaan sama Tuhan, tidak menyembah Tuhan lagi, saudara. Akibatnya apa? Menyembah ilah-ilah yang lain. Akibatnya mereka ditawan oleh Babel, meninggalkan kesetiaan. Ini pola hidup yang keliru kan. Cara keputusan hidup yang salah gitu. Dalam hal pola makan, orang juga bisa salah. Orang kalau pola makannya nggak beres, pola makannya nggak bener, saudara ya, kolesterolnya dia naik, darah tingginya naik, apalagi saudara ya, gula darahnya naik. Atau orang pada masa stay at home di rumah, karena berkaitan virus corona COVID-19 ini, banyak kita tinggal di rumah. Kalau makan terus, hajar makan terus, ya berat badannya pasti naik juga, saudara ya. Tapi semua yang nggak beres pola hidup, ya akibatnya nggak beres juga. Jadi sakit dan segala macam, saudara ya. Apa yang kita terima hari ini, karena kita sama-sama tahu hidup yang kita jalani, apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Itu bicara gaya hidup.
Kalau yang kita buat dulu nggak beres, ya kita terimanya sekarang. Ya, nanti ke depan bagaimana hidup kita dimulai sekarang. Nah, yang menarik dalam ayat ini, bangsa Israel yang terpuruk, bangsa Israel yang hancur hidupnya, sukar, menderita, miskin, sengsara di tanah pembuangan. Alkitab katakan begini, ada berita nubuatan dari Yesaya, berita penuh pengharapan, berita penuh kekuatan. Dikatakan dalam ayat yang ke-16 yang kita baca, saya baca ulang sedikit, dikatakan begini, aku mau memimpin orang-orang buta. Sudah perhatikan, Israel yang salah jalan, yang keliru melangkah dalam hidup mereka, membelakangi Tuhan, gak setia sama Tuhan. Ayat Yesaya 42:16, inilah hatinya Tuhan, inilah kerinduannya Tuhan. Aku mau memimpin orang-orang buta. Tadi dikatakan sekali lagi ya, saya baca ayat ini. Aku mau memimpin orang-orang buta. Aku mau memimpin. Tuhan mau pimpin orang-orang yang keliru jalan ini, saudara ya. Tuhan mau pimpin orang-orang yang salah langkah ini. Ini kabar baik buat setiap kita. Kalau di rumah nanti ada baca Yesaya pasal 42 ini, kalau Anda baca dengan baik, saya pikir Anda akan meneteskan air mata. Kenapa? Karena umat Allah yang dalam kesukaran itu, ya kurang lebihnya, nggak lebih nggak kurang, itu menggambarkan kita banget, mirip-mirip kayak kita. Kadang kita mengalami kayak umat Allah ini, kenapa? Karena salah langkah, salah ambil keputusan, keliru langkah kita. Tapi kabar baiknya, Tuhan berkata begini, aku mau memimpin mereka. Saudara, saya mau bilang sama saudara, tidak ada Tuhan yang sebaik Dia. Gak ada Tuhan yang sebaik Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah salah jalan, kita udah keliru nyakiti hati Tuhan. Tuhan masih baik, masih saja Dia berkata, aku masih mau pimpin kamu. Ternyata Dia gak pernah mau jauh, gak pernah tinggalkan kita. Yesus Tuhan kita, Yesus yang good, luar biasa. Nah, dalam ayat ini dikatakan, aku mau memimpin orang-orang buta. Yang dipimpin sama Tuhan adalah orang-orang buta. Siapa ini? Sebetulnya menggambarkan kita juga nih, orang buta ini banyak di antara kita begitu. Tapi mari kita lihat dulu pada ayatnya yang ketiga. Tetap dalam Yesaya pasal 42. Lihat sebentar pada ayat yang ketiga, saudara ya. Mari sama-sama kita baca, boleh ya, ayat ketiga dengan keras sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Buluh itu bambu, saudara ya. Bambu yang patah dikatakan terkulai, tidak diputuskannya. Tuhan baik ya. Kalau orang Jawa punya bahasa, itu bambu yang sudah coklek, saudara. Cuklek apa coklek, saudara ya. Sudah patah begini, saudara ya. Sudah nggak bisa apa-apa itu bambu. Tapi Alkitab katakan sama Tuhan tidak diputuskan. Yang sudah patah terkulai tidak dihancurkan sama Tuhan. Tuhan bukan manusia. Tuhan kalau ada barangkali kita sudah dibuang, saudara ya. Kadang kalau kita gambaran begini, untuk gampang. Kalau saudara punya benda, punya sesuatu gitu ya, atau alat tertentu, Anda tahu hanya rusak sedikit, cacat sedikit. Biasanya Anda berkata apa? Sudah buang saja, beli yang baru. Buat apa rusak, buat apa cacat Anda buang. Saya punya seorang teman, menurut saya teman saya ini perfeksionis sekali. Dia kalau mobilnya lecet saja, dia kebingungan, cemas. Diapain lah supaya nggak lecet. Bahkan dia banyak kali mobil tuh dia jual ganti yang baru. Hanya masalah lecet. Perfeksionis, saudara ya. Saya cuma ngomong begini, coba bayangkan kalau Tuhan itu kayak teman saya begini, main buang saja. Kita salah dibuang, kita keliru dibuang. Tapi Tuhan kita nggak begitu. Alkitab katakan, kita yang seperti bulu, seperti bambu yang sudah patah, terkulai, coklek. Alkitab katakan, Tuhan nggak datang gini, saudara deh, lu gua patahin aja, lu hancurin. Enggak, saudara. Tuhan gak begitu. Hari ini, pagi ini mungkin ada di antara saudara yang bisnis saudara, yang kerjaan saudara bagaikan bambu yang sudah patah terkulai. Rasanya gak mungkin bangkit lagi. Alkitab katakan Yesus akan datang, tak membiarkan yang terkulai mau patah ini dibiarkan patah, dihancurkan. Akan dibangkitkan dan dikuatkan lagi. Bahkan kalimat berikutnya dikatakan begini, tetap pada ayat yang ketiga. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sumbu yang pudar nyalanya. Saudara tahu lilin?
Lilin yang nyala apinya sudah mulai biarpet, saudara ya, sudah mau mati biarpet. Alkitab katakan apa? Tuhan nggak matikan itu sumbu. Tuhan nggak pencet sumbu, nggak dimatikannya. Lalu diapain sama Tuhan? Dibikin terang lagi, dibikin nyala lagi. Saudara, bisnisnya, kerjaan ekonomi, keuangan mungkin sudah mau mati, tapi Tuhan nggak akan pencet biar mati lu sekaligus rezekinya, nggak. Anda percaya Tuhan itu baik. Ini berita pengharapan. Ini berita yang sebetulnya diperlukan oleh umat Tuhan di masa-masa sukar seperti ini. Pesan saya begini, kalau Anda dengar firman yang berita pengharapan begini, Anda renungkan, Anda resapi sampai merembes di jiwa kita, sampai merembes di roh kita, sampai membangkitkan iman, saudara ya. Karena ini kabar baik buat setiap kita. Disinilah saya berharap Anda ngerti hatinya Tuhan. Disinilah lewat firman Allah ini Anda kenal betul siapa Tuhanmu dan Tuhanku. Tuhan yang gak pernah biarkan kita hancur, saudara ya. Yang sudah patah pun gak diputuskan kok. Mau dikuatkan lagi sama Tuhan. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tadi. Siapa yang mau dipimpin sama Tuhan? Orang-orang buta. Ya, orang-orang buta yang... Coba kita lihat sebentar ya, kembali kepada ayat yang ke-16 tadi. Sedikit saja saya baca di sini. 16, aku mau memimpin. Siapa yang dipimpin? Orang-orang buta. Perhatikan, di jalan yang tidak mereka kenal. Itu yang pertama. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Ada 2 kali kalimat mengatakan di jalan-jalan yang mereka tidak kenal. Di jalan-jalan yang mereka tidak kenal. Aku akan memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Orang buta itu dia nggak bisa bedakan apa-apa. Soalnya buta dia nggak lihat apa-apa, semuanya gelap. Itu orang buta. Nah, Alkitab katakan Tuhan akan memimpin orang-orang buta ini di jalan-jalan, 2 kali dikatakan yang tidak mereka kenal. Dari ayat ini saya bisa simpulkan dari 2 kata di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Orang buta itu bukan hanya buta matanya, buta itu ternyata banyak macam, saudara ya. Ada orang matanya tidak buta, melek barangkali, tapi pikirannya buta, hatinya buta, ya. Nah, ayat ini salah satunya pengertian seperti itu. Barangkali Israel di sini matanya nggak buta, matanya melek semua, tapi pikirannya buta, hatinya buta. Buta itu seperti apa? Yang terakhir dengan cepat, 2 Korintus pasal 4, ya. Ada banyak di antara kita, maaf kata, seperti ini, saudara ya, buta model begini, buta rohani. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Mari sama-sama kita baca 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Ini ayat terakhir buat kita, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Buta pikirannya, buta hatinya juga. Ini orang matanya melek, tapi hatinya buta, pikirannya buta. Buta oleh ilah zaman. Sebetulnya dalam ya kata ilah zaman, ada kata ilah. Ilah itu sebetulnya kan Allah, tapi hurufnya kecil. Ilah itu sebetulnya tandingannya Allah. Lain waktu kita bicara khusus ini. Ilah itu tandingannya Allah. Nah, ada banyak orang Kristen, ada banyak manusia itu punya ilah-ilah di kehidupannya, nggak percaya sama Tuhan, percaya pada ilah, nggak bisa lepas dari ilah. Lain waktu kita bicara itu. Tapi menarik di sini dikatakan buta karena ilah zaman. Buta, bukan matanya buta, tapi rohaninya buta, hati sama mata. Mata secara rohani. Satu contoh misalnya, saudara ya, ada orang Kristen atau siapapun termasuk orang Kristen, ketika kita bersaksi sama dia, saya ditolong sama Tuhan, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Dia tahu, oh ya Tuhan dahsyat, tapi ternyata sampai dibaptis pun dia nggak mau. Kenapa begitu? Itu BUTA, buta rohani dia. Cuman tahu Yesus dahsyat, dengar kesaksian Tuhan luar biasa. Anda tahu kisah Fir'aun? Fir'aun itu menurut Anda dia tahu nggak Tuhan berkuasa? Sangat tahu, saudara ya. Karena 10 kali Tuhan nyatakan kuasa mujizatnya di tanah Mesir. Fir'aun itu tobat minta tolong sama Musa, ya. Tapi perhatikan, Fir'aun itu tahu Tuhan dahsyat, Tuhan berkuasa. Saya mau tanya, apakah Fir'aun percaya sama Tuhan? Enggak, sama sekali enggak.
Ada banyak orang, saudara, melihat mujizat. Ada banyak orang, teman-teman kita di sekitar kita, termasuk orang Kristen, saudara, yang dia itu sebetulnya buta rohani, ngerti Tuhan Yesus itu hidup, Yesus luar biasa. Tapi apakah temanmu mau percaya sama Tuhan? Enggak, itu buta rohaninya. Nggak bisa melihat Injil kemuliaan Allah, nggak bisa melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Hari ini, saudara, ya, saya berdoa enggak ada yang buta secara rohani. Semua kita, mata rohani iman kita bisa melihat masa sukar, masa sulit, masa kita terkulai sekalipun, percaya dengan mata iman. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup memulihkan, menolong setiap kita. Saya berdoa biar kehidupan saudara bisa menginspirasi orang lain. Orang bisa melihat Tuhan ada dalam hidup saudara. Cahaya Injil kemuliaan Allah terpancar dari hidup saudara. Sehingga lewat hidupmu, lewat kesaksianmu, orang yang buta mata rohaninya dicelikkan. Sesungguhnya ada banyak orang mendengar firman, ya terus senang dengar firman. Seperti Raja Herodes ketika Yohanes Pembaptis beritakan firman, berkobar, dia senang. Tapi apakah dia percaya? Tidak. Saya berharap Anda yang mendengar firman Allah hari ini, hatimu dibukakan oleh Tuhan untuk engkau percaya Tuhan itu Allah yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini, pagi yang penuh anugerah. Kami boleh mengenal siapa Tuhan Allah kami yang hidup. Berkati setiap umat-Mu yang terkulai, yang tak berdaya, yang bagaikan sumbu yang mulai pudar nyalanya. Tuhan akan nyalakan terang kembali, dipakai Tuhan kembali, dinyatakan kuasa Tuhan kembali. Bahkan bagaikan bambu yang sudah mulai patah, hampir terkulai, Tuhan akan kuatkan kembali. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Inilah hatimu, inilah kerinduanmu, supaya kami mengalami perkara yang dahsyat. Bukakan mata iman kami, yang buta mata rohani dicelikkan hari ini, bisa melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kami bukan cuma mengerti, kami bukan cuma tahu, kami percaya kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa. Kami percaya Yesus juru selamat. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati pekerjaannya pagi ini. Berkatilah keluarganya. Apapun yang dikerjakan jemaat pagi ini, diberkati Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa-bangsa di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan berkati setiap kita.